Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ustazah semuanya? Semoga anak-anak ustazah dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya walaupun belajar di rumah. Anak-anak ustazah, hari ini kita akan belajar tentang budaya Melayu Riau, yaitu materinya tentang hari dan waktu. Sebelumnya, ustazah akan menjelaskan tentang sejarah singkat nama-nama hari dalam bahasa Melayu. Sejarah singkat nama-nama hari dalam bahasa Melayu yaitu hubungan dagang antara bangsa Arab dan bangsa Melayu sudah berlangsung sejak lama. Hal ini berakibat pada pertukaran budaya dan penyerapan kata-kata antara bahasa Melayu dan Arab. Untuk penyebutan nama hari, bangsa Melayu mengambil dari bahasa Arab, terutama karena penentuan hari khusus untuk ibadah Islam, yaitu hari Jumat. Namun, nama-nama hari tersebut disesuaikan dengan lafaz dan lidah orang Melayu. Baik anak-anak ustazah, di sini ada nama-nama hari dalam bahasa Arab dan Melayu. Yang pertama, nama harinya Ahad. Asal kata bahasa Arabnya Ahad dan makna kata hari pertama. Yang kedua, Senin. Asal kata bahasa Arabnya Isnain. Makna kata yaitu hari kedua. Yang ketiga, Selasa. Asal kata bahasa Arabnya yaitu Sulasa. Makna kata yaitu hari ketiga. Yang keempat, Rabu. Asal kata bahasa Arabnya yaitu Arbi'a. Makna katanya yaitu hari keempat. Yang kelima, hari Kamis. Asal kata bahasa Arabnya yaitu Khamis. Makna katanya yaitu hari kelima. Yang keenam yaitu Jumat. Asal kata bahasa Arabnya yaitu Jumu'ah. Makna katanya yaitu hari keenam. Selanjutnya yang terakhir yaitu Sabtu. Asal kata bahasa Arabnya Sabtu. Makna katanya yaitu hari ketujuh. Anak-anak ustazah, pada masa kini hari Ahad lebih sering kita sebut dengan hari Minggu. Kata Minggu berasal dari bahasa Portugis yaitu Domingos, yang artinya adalah hari Tuhan kita. Hal ini berdasarkan kepercayaan umat Kristiani atau Nasrani bahwa pada hari itu telah dibangkitkannya Yesus. Untuk itu anak-anak ustazah, karena kita adalah seorang muslim, maka kita mulai hari ini membiasakan atau mengganti nama hari Minggu dengan nama hari Ahad. Baik anak-anak ustazah, selanjutnya kita masuk ke dalam nama waktu. Dalam bahasa Melayu, kita mengenal beberapa kata yang mengacu pada waktu atau masa tertentu. Mari sama-sama kita lihat tabel berikut ini ya. Yang pertama yaitu waktu pagi, artinya dari terbit matahari hingga pukul 10 pagi. Yang kedua, siang hari, artinya dari pukul 10 hingga pukul 2 siang. Yang ketiga, sore hari, dari pukul 2 siang hingga pukul 6 petang. Yang keempat, petang hari, dari pukul 6 petang hingga matahari terbenam. Yang kelima yaitu malam, artinya dari matahari terbenam hingga matahari terbit kembali. Nah, anak-anak ustazah, ketika agama Islam sudah masuk ke dalam Nusantara atau Indonesia, maka ketentuan dalam waktu bahasa Melayu juga semakin kaya dengan pedoman waktu berdasarkan jadwal pelaksanaan sholat.
Nah, mari kita lihat di tabel berikut ini ya anak-anak ustazah. Yang pertama yaitu waktu fajar. Mulai dari fajar pertama atau fajar kazib hingga muncul fajar yang kedua. Yang kedua yaitu waktu subuh, mulai dari muncul fajar hingga matahari terbit. Yang ketiga yaitu waktu duha, mulai dari matahari pagi mulai terasa panas sekitar pukul 8 pagi hingga pukul 11 siang. Yang keempat yaitu waktu zuhur, mulai matahari tepat berada di tengah hingga pukul 2 siang. Yang kelima yaitu waktu asar, mulai dari bayang matahari sama panjang hingga matahari terbenam. Yang keenam yaitu maghrib, mulai dari matahari terbenam hingga warna kuning emas di langit barat atau lembayung menghilang. Yang ketujuh yaitu isya, mulai dari lembayung menghilang hingga terbit fajar. Nah, anak-anak ustazah, tadi di slide sebelumnya ada kata-kata lembayung ya. Lembayung di sini memiliki dua arti. Yang pertama yaitu cahaya merah jingga di barat ketika matahari terbenam. Coba boleh anak-anak ustazah lihat nanti sore ketika akan sholat maghrib, maka akan ada cahaya berwarna jingga keoren-orenan ya. Itulah yang dinamakan dengan lembayung. Yang kedua, lembayung ini juga merupakan nama tumbuhan merambat berbunga berwarna jingga yang menjadi hiasan atap bangunan Melayu. Anak-anak ustazah, misalkan anak-anak ustazah jalan-jalan, anak-anak ustazah boleh lihat di gedung-gedung kita atau bangunan yang ada di kota Pekanbaru, itu biasanya ada lembayungnya ya, sebagai ciri khas dari bangunan yang ada di Provinsi Riau. Selanjutnya ada kata ba'da. Ba'da itu diambil dari bahasa Arab yang berarti setelah atau sesudah. Anak-anak ustazah, misalnya kalau kita sedang berbicara, nanti kita janjian ba'da asar berkumpul di masjid ya. Artinya di sini yaitu kita janjian ba'da asar, setelah asar berkumpulnya di masjid. Selanjutnya, minggu lalu kita sudah belajar tentang awalan ber dan ter. Sekarang anak-anak ustazah kita belajar tentang awalan se dan ke. Di sini ustazah ada kata dasar bagai, ustazah tambah dengan kata se menjadi sebagai. Selanjutnya ada kata dasar ikat, ustazah tambah dengan awalan se menjadi kata seikat. Di sini ustazah ada kata yang bukan awalan se. Kenapa bukan? Karena di sini tidak ada kata dasarnya. Di sini memang kata dasarnya sedang, bukan jadi kata dasar edang atau dang. Jadi ini masih kata dasar tidak menggunakan kata awalan se. Dan di sini masih banyak juga lagi contohnya ada sepeda, sepatu, sekarang, semarang, sederhana, selera. Nah, ini merupakan bukan kata awalan yang menggunakan kata se. Nah, selanjutnya di sini ada kata awalan ke. Di sini ustazah ada punya kata dasar mana. Ustazah tambah dengan kata ke menjadi kemana. Terus di sini ada juga kata dasar pada. Ustazah tambah dengan kata ke menjadi kepada. Ada paham anak-anak ustazah? Di sini ustazah ada kata yang bukan awalan ke. Kenapa bukan? Karena di sini tidak ada kata dasarnya. Contohnya di sini ada kata kecuali. Berarti di sini
kecualinya tidak mempunyai kata dasar. Ya anak-anak ustazah, kalau dia mempunyai kata dasar berarti bacaannya cuali. Nah, berarti di sini emang udah dasarnya katanya itu kecuali. Nah, selain ada kecuali ada kecewa, keladi, kecapi, kedai, kecil, kebaya, keranjang, kebal.